Ibrahim Traore's bold support for Gaza was more than just a political statement. It was a defining moment that placed him among the few leaders in today's world willing to speak truth to power without hesitation. Konflik Palestina kembali memasuki babak baru. Gaza, wilayah kecil yang selama puluhan tahun menjadi simbol penderitaan sekaligus perlawanan, kembali dilanda gelombang serangan yang mengguncang dunia. Ledakan, serangan udara, dan blokade ketat seakan mengulang sejarah lama yang tak kunjung berakhir. Namun di tengah situasi yang mencekam itu, muncul gelombang solidaritas dari arah yang jarang diperhitungkan, Afrika. Negara-negara di benua hitam, termasuk Burkina Faso, mulai menunjukkan sikap lantang untuk berdiri di sisi Palestina. Fenomena ini bukan hanya soal solidaritas agama atau sejarah kolonial, melainkan juga cermin dari bangkitnya kesadaran geopolitik baru di Afrika. Setiap kali nama Gaza disebut, yang terlintas di benak dunia adalah derita berkepanjangan. Warga sipil yang terjebak dalam blokade, infrastruktur hancur, rumah sakit kewalahan, anak-anak kehilangan masa depan, dan suara sirine yang tak pernah berhenti. Sejak awal 2020-an, Gaza seperti menjadi laboratorium penderitaan manusia. Wilayah padat penduduk, diblokade dari udara, laut, dan darat, serta terus menjadi target militer. Gelombang kekerasan terbaru yang terjadi belakangan ini semakin mempertegas bahwa konflik Palestina-Israel bukan sekedar perdebatan politik atau sengketa tanah. Ini adalah soal hak asasi manusia, soal kebebasan sebuah bangsa yang dirampas di depan mata dunia. Tidak heran jika reaksi internasional mulai bermunculan, dan yang menarik, Afrika kini tampil dengan suara yang semakin keras. Burkina Faso, negara kecil di Afrika Barat yang dulu jarang masuk dalam radar politik global, kini menjadi sorotan. Sejak kepemimpinan Kapten Ibrahim Traore, negeri ini mengambil posisi yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Traore yang dikenal dengan sikap anti-kolonialnya tidak hanya berani menantang Prancis dan Barat, tetapi juga secara terbuka menunjukkan keberpihakan pada Palestina. Dalam beberapa kesempatan, Traore menyebut bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah bagian dari perjuangan global melawan penjajahan. Baginya, apa yang dialami rakyat Gaza mirip dengan pengalaman Afrika di bawah kolonialisme. Tanah direbut, rakyat ditindas, dan sumber daya dieksploitasi. Dengan narasi ini, Burkina Faso bukan sekedar mengutuk agresi, tapi juga mengirimkan pesan bahwa dunia tidak bisa lagi menutup mata terhadap Palestina. Lebih jauh lagi, Burkina Faso juga mulai menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara Afrika lain. Mereka mendorong agar Uni Afrika mengambil sikap tegas, tidak hanya sebatas pernyataan kecaman, tetapi juga tindakan konkret, seperti boikot diplomatik dan ekonomi terhadap Israel serta sekutunya. Ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak lagi hanya simbolik, tetapi mulai diarahkan ke strategi geopolitik nyata. Mengapa Afrika begitu mudah bersimpati kepada Palestina? Jawabannya sederhana, pengalaman bersama. Hampir semua negara Afrika pernah mengalami penjajahan, penguasaan tanah, diskriminasi, dan pemaksaan budaya asing. Luka kolonial itu masih segar, dan Palestina dianggap sebagai simbol terakhir dari perlawanan anti-kolonial di dunia modern. Bagi banyak pemimpin Afrika, mendukung Palestina bukan hanya soal agama atau politik luar negeri. Ini adalah bagian dari identitas mereka sendiri. Mereka melihat penderitaan Palestina sebagai cermin dari sejarah mereka. Rakyat Aljazair yang berperang melawan Prancis, Kenya yang bangkit melawan Inggris, atau Angola yang melawan dominasi Portugal. Maka ketika Gaza dibombardir, Afrika merasa seperti luka lama mereka kembali terbuka. Burkina Faso bukan satu-satunya. Beberapa negara Afrika kini ikut menyuarakan dukungan secara terbuka. Mali yang juga sedang berjuang melepaskan diri dari pengaruh Prancis mengirimkan pesan keras bahwa Palestina berhak mendapatkan kebebasan. Pemerintah Mali menekankan bahwa dunia tidak bisa lagi bersikap munafik, mengecam penjajahan di satu sisi, tapi menutup mata terhadap penderitaan Palestina di sisi lain. Niger dan Guinea, dua negara yang kini mulai menjauh dari orbit barat, ikut menyerukan solidaritas. Mereka melihat bahwa keberpihakan pada Palestina juga bagian dari membangun identitas baru Afrika yang berdaulat.
Afrika Selatan, negara yang punya sejarah panjang melawan apartheid, sudah sejak lama konsisten menyebut Israel sebagai negara apartheid modern. Afrika Selatan bahkan berani membawa isu Palestina ke Mahkamah Internasional (ICJ) dengan tuduhan genosida. Aljazair juga tak ketinggalan. Dengan sejarah revolusi yang berdarah, negara ini menjadi salah satu suara terkuat di dunia Arab Afrika dalam membela Palestina. Gelombang ini menunjukkan bahwa dukungan Afrika bukan hanya retorika sesaat, tapi perlahan membentuk blok politik baru yang bisa menekan Israel dan sekutunya di arena internasional. Tidak bisa dipungkiri, faktor agama juga memainkan peran. Sebagian besar negara Afrika memiliki mayoritas Muslim, terutama di wilayah utara dan barat. Bagi mereka, Palestina bukan sekedar isu politik, tetapi juga persoalan keimanan. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem memiliki posisi sakral, dan serangan terhadap rakyat Palestina dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh umat Islam. Namun menariknya, solidaritas Afrika tidak hanya datang dari negara mayoritas Muslim. Afrika Selatan yang mayoritas Kristen misalnya, tetap konsisten membela Palestina. Hal ini membuktikan bahwa dukungan kepada Palestina lebih luas dari sekedar agama. Ini adalah soal keadilan universal. Langkah Burkina Faso dan negara Afrika lainnya tentu tidak disukai oleh Barat. Selama ini, Barat berhasil membungkam banyak negara melalui bantuan ekonomi, utang, dan tekanan politik. Tetapi kini ketika negara-negara Afrika mulai berani melawan, Barat menghadapi tantangan baru. Apalagi jika isu Palestina dijadikan simbol perlawanan global terhadap hegemoni Barat. Dengan munculnya blok baru yang berani berbicara lantang, Barat khawatir pengaruh mereka di Afrika semakin tergerus. Tidak hanya kehilangan akses ke sumber daya alam, mereka juga khawatir kehilangan legitimasi moral di mata dunia. Jika Afrika yang pernah dijajah kini bersatu mendukung Palestina, Barat akan semakin sulit mempertahankan narasi bahwa mereka adalah pembela demokrasi dan HAM. Konflik Gaza telah menjelma menjadi isu global yang membelah dunia. Di satu sisi, ada kekuatan Barat yang terus mendukung Israel dengan dalih keamanan dan stabilitas. Di sisi lain, muncul kekuatan baru dari Asia, Timur Tengah, dan kini Afrika yang menuntut keadilan bagi Palestina. Burkina Faso dan negara Afrika lain mungkin tidak memiliki kekuatan militer besar, tetapi kekuatan mereka terletak pada legitimasi moral. Dukungan Afrika bisa mengubah persepsi global, terutama di forum internasional seperti PBB. Jika negara-negara Afrika kompak, mereka bisa menjadi suara mayoritas yang menekan kebijakan global. Pertanyaannya, apakah solidaritas Afrika hanya berhenti pada kata-kata, atau bisa diwujudkan dalam tindakan nyata? Gelombang solidaritas itu mulai terlihat dalam beberapa wujud. Diplomasi internasional semakin digencarkan oleh Afrika Selatan, Aljazair, dan Burkina Faso yang menekan agar PBB mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Boikot ekonomi mulai dipertimbangkan oleh sejumlah negara Afrika terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel. Sementara itu, media dan aktivis Afrika semakin vokal mengangkat isu Palestina, menghubungkannya dengan sejarah kolonialisme. Jika langkah-langkah ini semakin terkoordinasi, Afrika bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengubah dinamika konflik Palestina. Apa yang terjadi di Gaza memang tragis, tetapi juga membuka peluang baru bagi kebangkitan solidaritas global. Palestina menjadi semacam titik temu antara sejarah, agama, politik, dan moralitas. Dan Afrika dan sejarah panjang perlawanan kolonial menemukan dirinya dalam cermin perjuangan Palestina. Burkina Faso mungkin hanya negara kecil, tetapi suaranya kini menggema. Bersama Mali, Niger, Guinea, Afrika Selatan, dan Aljazair, mereka mulai membentuk wajah baru Afrika yang lebih percaya diri, lebih berdaulat, dan lebih berani melawan ketidakadilan global. Dunia sedang berubah. Gaza mungkin masih berdarah, tetapi dukungan yang datang dari Afrika menunjukkan bahwa perjuangan Palestina tidak sendirian. Di balik keruntuhan bangunan di Gaza, ada suara lantang dari Ouagadougou, Bamako, Johannesburg, dan Algiers yang berseru, Palestina bukan sekedar isu Timur Tengah, tetapi perjuangan seluruh umat manusia. Konflik Gaza memang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Namun munculnya dukungan dari Burkina Faso dan negara Afrika lainnya adalah perkembangan penting. Ini bukan hanya tentang diplomasi, tapi tentang bangkitnya kesadaran global akan pentingnya keadilan. Palestina telah menjadi simbol perlawanan universal, dan Afrika kini berdiri di garis depan solidaritas itu. Sejarah mungkin sedang menulis bab baru bahwa di abad ke-21, perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal solidaritas antar bangsa yang pernah sama-sama terluka. Gaza dan Afrika kini terhubung oleh satu kata kunci, kebebasan.